Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal's Black Museum. Yo, kita balik lagi ngomongin sejarah seni Singkala Bidu Sembrada. Pokoknya nggak ngebosenin, I'ma promise you that. You know what I'm saying? Lu udah lihat di judul sama di thumbnail, jadi gue nggak perlu kayak ngasih intronya. Ini gue mau ngejelasin apa. Gak usah, kita langsung aja masuk ke nomor 1. Oke, jadi gue mau ngomongin, lah ini gue tetap ngomongin ya. Gue mau ngomongin kelakuan jeleknya para pemimpin zaman dulu. Jeleknya ini kearifannya dark dan aneh. So ini semi dark web dikit lah ya, tapi versi kerajaan zaman dulu. Let's just get into it. Gue mau ngomongin yang nomor 1 adalah Maria Eleonora dari Brandenburg. So what is up with her? Maria Eleonora of Brandenburg ini sama lah ya, dia sama ratu-ratu yang lainnya, dimana dia menginginkan seorang anak laki-laki agar dia ini melanjutkan tahtanya ya kan, buat ahli warisnya lah ya. Namun si Maria ini tidak pernah mencapai tujuannya. Dia ini gagal terus mendapatkan anak laki-laki. But Maria ini punya anak tetap, tapi anaknya perempuan. Oh ya, gue lupa ya. Maria ini merupakan istri dari Raja Gustavus Adolphus. Nah, mereka berdua ini mempunyai anak lah, anak perempuan yang namanya itu adalah Christina yang lahir pada tahun 1626. Damn, that's old. Namun sedihnya ketika itu si Christina lahir, dia benar-benar langsung nolak putrinya. Benar-benar nggak mau megang, nggak mau digendong, nggak mau digini-gini sama sekali. Langsung kayak udah deh, saya nggak mau pegang sama sekali. Semakin Christina itu tumbuh, tetap tuh yang namanya si Maria nggak ada namanya kasih sayang sama sekali, kayak akhirnya minta maaf atau mencoba ngedeketin anaknya, trying to reconcile. Ini malah enggak, dia setiap ngeliat Christina di lorong atau di meja makan selalu ngatain itu little monster. And yang gilanya lagi itu adalah pelayan-pelayan di istananya itu sering sekali menyaksikan Maria mencoba mendorong Christina dari atas tangga agar ia jatuh, dan but she's always safe. Si Christina ini selalu selamat. Long story short, Raja Gustavus ini meninggal dunia, dimana Maria tambah gila. The thing is, makanya dia pengen banget tuh yang namanya ngasih suaminya anak laki-laki. Ternyata itu nggak cuma buat kayak buat tahta, buat ahli waris di sana. She actually bener-bener pengen satisfy. Intinya dia sayang banget lah sama si King Gustav ini. Nah, ketika ia mendengar suaminya meninggal, apalagi sekarang dia tinggal berduaan doang sama anaknya yang disebut little monster, Maria itu sangat mencintai suaminya like everlasting love. Tapi ini kearifan dark web, dikarenakan ketika ia meninggal, si Maria ini menolak untuk mengubur suaminya, mengubur tubuhnya Gustavus selama lebih dari setahun. Ya pada akhirnya kan dia dikubur juga lah ya. Sebelum dikubur beneran kan dia selama setahun tuh jadi mayat gitu kan ya. Si Maria ini taruh Gustavus tuh dalam peti, dan petinya itu dia gantung di langit-langit. Jadi lu bisa kebayang gak sih? Udah kayak chandelier tapi dalamnya mayat, kan nyeri ya. Ya udahlah, dia gantungkan ya. Dan si Maria itu selalu tidur di bawah peti tersebut. That's gothic. Aduh, itu jelek banget. Forget about the joke. Setelah itu, ya mau nggak mau banyak orang yang protes lah, mulai dari kayak keluarganya Gustav itu kan ya. Ya udahlah, setahun lebih akhirnya diturunin petinya dan akhirnya dikubur beneran. Cause that's how much she loved him. Next. Next adalah Nero. Nero nih, kalau gue bisa bikin satu video tentang dia sama kegilaan dan kejahatannya dia sih bisa gue. Cuma gue kasih a little bit of spoiler dalam sini aja, oke? Karena dia masuk dalam list di video ini. So who the hell is Nero? Nero merupakan kaisar Romawi kelima yang dimana dia itu sejarahnya banyak yang jelek gitu. Nah, pada tahun 54 Masehi, ibunya Nero yang namanya Agrippina, dia inilah yang punya scheme mengatur taktik di mana anaknya ini si Nero harus naik tahta, di mana dia ini berhasil lah. Akhirnya Nero jadi pemimpinnya kan yang kelima. Now, proses si Nero itu menjadi naik tahta, ibunya itu melakukan hal-hal yang wow juga gitulah ya. So Agrippina, ia ini menikahi pamannya sendiri yaitu yang namanya Claudius, dan ia meyakinkan Claudius untuk mengangkat Nero sebagai kaisar, bukan malah putra-putranya si Claudius yang sebelumnya. No, after the conversation di mana kamu harus menjadikan Nero kaisar yang kelima, this and that, Agrippina ini meracuni Claudius sampai mokat. Jadi bener-bener clear lah ya, gak ada rintangan lagi atau kendala lagi. Makanya Nero
Nero naik. Nah, dikarenakan si Nero itu dari kecil sudah melihat bahwa taktik ibunya, gimana cara ibunya itu menjalankan kehidupan dalam kekaisaran ini, he became ruthless, dimana ya si Nero ini jadi lumayan kejam dan cara untuk memimpinnya itu bukan lumayan lagi sih, is really bad. Dimana kejelekannya dia ini juga kena juga gitu ke ibunya. Ketika Nero udah naik lah ya, dia nggak memperlakukan orang-orang itu kayak manusia, bener-bener kasar, mengancam out of nowhere, nggak ada sebab, tiba-tiba diancam, bahkan ibunya juga kena. Makanya tadi gue bilang kena karma juga gitu loh ibunya. Selain ibunya, si Nero ini mempunyai istri yaitu yang namanya Octavia, di mana Octavia ini juga jadi boneka pukulnya. Ngerti kan maksud gue? Jadi gue gak mau jelas-jelas banget. But with all that being said, I hate to say this, bahwa memang pas lagi Nero itu memimpin, sosial politik di Romawi itu bagus. Maksudnya bener-bener makmur, maju, pokoknya outcome-nya itu banyak yang positif ketika Nero memimpin. Nah kan, that's why I hate to admit this, but he was doing great untuk sosial politik di Romawi. So okay, but with all that being said, dimana dia itu udah pemimpin yang berkuasa, of course orang zaman dulu bahkan sampai sekarang juga masih ada lah ya, Nero ini mempunyai istri yang banyak. Gak cuma istri doang, dia juga sering yang namanya hire orang-orang, menyewa orang-orang yang walaupun itu cewek atau cowok untuk kesenangan dirinya, bukan secara seksual aja, tetapi itu orang-orang yang disewa itu dia untuk senang-senang. Now long story short, kita langsung maju aja ke 64 Masehi. Kebakaran hebat melanda Roma, di mana kebakaran hebatnya itu menghancurkan 75% dari Roma. Banyak orang Romawi yang berpendapat bahwa Nero sendirilah yang menyalakan apinya. Dan alasannya mengapa mereka bisa bilang gitu, karena Nero ini tujuan untuk membakar apinya adalah untuk membuka jalan agar ia membuat kastil baru. Gak cuma di situ doang, Nero lah juga nih ya merupakan pemimpin yang sangat amat membenci kaum Kristen yang ada di Roma. That's why there are a lot of penindasan dan penyiksaan terhadap orang Kristen pada zaman itu. Now last but not least, bukan listnya ya, maksudnya tentang Nero ini. Nero itu nggak cuma menikahi seorang wanita, tetapi seorang pria juga. Dia ini menikahi seorang pria yang namanya adalah Sporus. Di mana si Sporus ini dia temukan di jalan, and he was really poor, di mana maksudnya kelihatannya gembel, acak-acakan, dan Nero langsung ngambil dia. Padahal si Nero kan kaisar, terus kok dia ngelihat orang acak-acakan gitu malah diambil, kayak ngasal gitu loh. Sebenarnya nggak ngasal juga sih menurut sejarawan. So, si Sporus ini dinyatakan mirip sekali dengan istri keduanya Nero, yang dimana istri keduanya itu udah dibunuh sama Nero. Pokoknya mukanya mirip sama istri keduanya, jadi kayak dia kangen gitu lah ya. Terus ngelihat Sporus gitu. Ketika di hari pernikahannya, si Sporus ini disuruh menggunakan pakaian pengantin wanita dan mereka menikah gitu loh. Dan ini too much information, tapi karena gue udah kebaca juga dari artikelnya, hubungan seksualnya Nero dengan si Sporus ini, lo pasti tahu lah ya, budak sama master. Lo pasti ngebayangin Nero yang jadi masternya. Enggak. Nero yang jadi budaknya dan si Sporusnya jadi masternya. Tapi master pakai pakaian wanita. God damn it, why did I even read this? It's interesting, okay? I'm sorry, but I just gotta say it. Gue gak mau tahu sendiri. I wanna give the information to y'all. So that's new. Next. Next adalah Elagabalus. Namanya ribet ya, Elagabalus. Nah iya, ini adalah seorang kaisar Romawi juga. Tapi dia ini kurang dikenal. Padahal sejarahnya dia walaupun dikit, jelek juga. Biadabnya tuh is not recommended. Jadi dia ini naik tahta pas lagi tahun 218 Masehi. So, jadi apa yang telah dia lakukan? Ya yang seperti biasanya para penguasa zaman dulu, even now itu banyak yang kejam. That includes Elagabalus, dan gue langsung breakdown aja kelakuannya dia, kekejamannya dia. Berikut daftar beberapa aktivitas Elagabalus ketika ia masih memimpin. 1. Dia ini senang yang namanya merantai wanita telanjang ke kereta, terus ditarik-tarik. Jadi kayak kuda gitu, benar-benar dicambuk gitu. Jadi dia mesti ngejalanin keretanya tanpa pakai baju. Kedua, dia telah melepaskan ular, mending ular yang udah tame gitu ya,
Ini ular berbisa yang liar ke penonton permainan gladiator. Lo bayangin lagi berantem sama oponen, tiba-tiba dilepasin ular berbisa. Dan Elagabalus senang sekali namanya menyaksikan orang-orang yang itu pada panik dan mati karena gigitan beracun tersebut. Ketiga adalah dia pernah yang namanya mengikat tamunya ketika ngundang makan malam ya. Itu tamunya diikat di kincir air. Jadi dia benar-benar muter tamu. Kok gue mau ketawa? Aduh, ini kan jahat kok gue ketawa. Jadi tamunya benar-benar muter gitu sama kincir airnya dan ngeliat. Dipikir kayak di Dufan. Nama gue dipikir kayak di Dufan apa ya? Ini orang disiksa. Ya udah diikatkan di kincir air dan si Elagabalus tuh seneng ngeliatin pas lagi dia udah turun jadi kayak kerendam air gitu, terus naik lagi, kerendam lagi, naik lagi. Keempat adalah dia telah melemparkan emas dan silver perak dari balkon menaranya dia, bener-bener dari atas banget dia lemparin gitu kan ya. Dan seneng banget melihat masyarakat bawah itu pukul-pukulan sampai mati-matian untuk mengambil koin-koin tersebut. Jadi buat entertainment gitu loh. Next, nah ini Elagabalus itu juga pernah nih ada ceritanya di mana dia telah melepaskan singa dan macan tutul selama pesta. Lalu pada tahun 218 Masehi ya, ketika dia lagi naik tahta itu, dan udah pastinya ketika dia naik tahta ini dia punya yang namanya council baru, di mana small council itu adalah orang-orang terpercayanya dia yang ngurusin keuangan, ngurusin yang penting-penting lah ya, itu dia bakal pilih lagi. Walaupun udah ada sebelumnya, si Elagabalus itu mempunyai authority atau hak untuk membuat baru lagi dengan orang-orang yang dia pilih. Nah, orang-orang yang dia pilih itu, nih lu dengerin ya, dia memilih posisi-posisi di pemerintahannya dia berdasarkan ukuran penis mereka. Semakin gede semakin tinggi jabatan lo, intinya gitu. Lo bayangin mau job interview sama si Elagabalus, pelorotin celana kalian semua. Orang ini niatnya buat yang serem-serem, kenapa gue ngakak mulu? Elah. Last adalah si Elagabalus ya kan, sama seperti pemimpinnya sebelumnya sampai yang seterusnya. Setiap pemimpin itu ada yang namanya penasihat. Penasihat utamanya itu udah jelas kan ya, namanya mau nggak mau ngasih tahu lagi, lu jangan begitu, lu mesti begini bla bla bla. Nah pada akhirnya ya kan, itu tetap aja ada pemberontakan di Romawi dan adanya dampak perpajakan yang overflowing, maksudnya benar-benar udah nggak bisa terkendalikan. Nah tapi yang disalahin atas keberantakan yang di Romawi itu adalah si penasehatnya dia ini, di mana si Elagabalus itu menikam penasihat utamanya yang baik itu. Mending nikamnya itu secara private, oh tidak, nikam secara publik. Jadi orang-orang masyarakat melihat bahwa dia telah penasehatnya sendiri. Sebenarnya kejahatan dan kegilaannya Elagabalus itu masih banyak, cuma yang lainnya itu terlalu dark, dimana gue jadi takut gitu ya. Lu udah tahu sendiri YouTube channel gue kan diawasin banget. Maybe next atau gue bakal ceritain di Instagram story. Who knows? Next. Ivan the Terrible, gue udah pernah ngebawain dia di video yang ini kalau nggak salah. Go check it out, tapi gue juga ngomonginnya dikit. Of course, namanya the Terrible, yang terburuk, makanya dia masuk dalam list ini. Ivan the Terrible atau Ivan keempat ini merupakan Tsar Rusia yang terpusat. Dia mendapatkan julukan the Terrible, yang terburuk itu karena dari kecil aja dia adalah seorang individu yang pemarah. Asal muasal dia menjadi pemarah itu karena semenjak dia umur 8 tahun. Well, pas lagi dia 8 tahun itu orang tuanya dia meninggal. After that he became an angry kid yang dimana marah terus. Tapi ya kemarahannya itu nggak pernah dibantu orang-orang, atau even orang-orang mau ngebantu dia gagal terus. Jadinya kebawa sampai gede dan sifat kemarahannya itu sangat jelek sekali. Udahlah dia sifatnya seperti itu. Long story short, istrinya meninggal. Walaupun dia memperlakukan istrinya juga jahat lah ya, tapi he became really depressed, dimana dia jadi depresi berat sekali setelah istrinya meninggal. Dan setelah itu hampir 24 tahun setelah kejadian itu
ya, si Ivan ini telah membunuh banyak bangsawan manapun. I'm talking about, walaupun bangsawan itu nggak pernah ada masalah sama Ivan akan datang ke kastilnya dan membunuh mereka on the spot. Nggak pakai prajurit ini itu, Ivan langsung menggedor rumahnya dan membunuh para bangsawan itu tanpa sebab. Nggak cuma itu doang, di waktu yang bersamaan Ivan juga sering membunuh menantunya sendiri. Oh my gosh, menantu perempuannya. Jadi si menantu perempuannya itu sedang hamil dan Ivan itu membuat perut si menantu perempuannya sebagai boneka pukul ya. Now last but not least tentang Ivan the Terrible, ia telah Membunuh anaknya sendiri ketika dia lagi marah. Nih sebelum gua next, lo tahu Katedral Saint Basil kan? Legendanya, kalau ini legenda ya, so I don't know if this is true or not. Legendanya yang ini, Ivan the Terrible, diduga telah membutakan arsitek Katedral Saint Basil agar ia, si arsiteknya ini, tidak akan pernah bisa membuat bangunan lain seindah itu. Next adalah Joanna of Castilla atau Joanna of Castilla. Castile sama Castilla. Oke, so dia ini merupakan putri dari Ferdinand dan Isabella. Gue tuh mencoba untuk fokus gitu ya. Tapi mak gue tuh di samping gue makan Indomie, wanginya teng-teng-teng, depan gue itu kipas kosmos sampai gue susah ngomongnya. Ma, ada mau bikin konten ma, enak bener lagi wanginya. Loh, I'ma show you. Tuh. Pakai nasi pula, enak bener. Gak dibikinin aku lagi. Ih, gue nggak bisa nahan kalau kayak gini. Masalahnya Indomie gitu ya kan. Kok tinggal satu mah? Karena gue nggak mau ninggalin video sama konten gue, tapi gue udah keburu lapar. Jadi sembari aja lah ya, tenang aja, video gue kualitasnya tetap bagus. Lu lihat nih ada cahaya. Anyways, kita lanjut ya. So Joanna of Castilla ini dia nggak cuma terkenal di Spanyol. By the way, dia ini adalah putri Spanyol lah ya, dari si Ferdinand dan Isabel itu. Tadi kan gue udah ngomong lah ya. Dia juga terkenal di Amerika lah. Kok bisa? Jadi Joanna of Castilla itu merupakan bangsawan Spanyol yang terkenal mengirim Christopher Columbus. Kalau lu nggak tahu itu siapa, ya pokoknya dia figur terkenal lah ya. Dimana Christopher Columbus ini dikirim dalam pelayaran baratnya oleh si Joanna of Castilla ini, right? So, Christopher Columbus Adventure itu yang memperlancarkan, ibaratnya ya, memperlancarkan itulah si Joanna. So, what is up with her? Jadi, Joanna of Castilla ini, dia kan nikah tuh sama seorang kaisar Romawi yang namanya itu Philip pertama di Burgundy. Dimana si Joanna ini bener bucin anjir, bener-bener bucin, dimana dia terobsesi banget. But the marriage-nya itu balance, maksud gue gak pernah ada yang skandal lah, si kaisarnya juga saling mencintai, jadi mereka tuh ya adem ayem aja. Dimana ini couple ya kan, pasangan powerful ini punya 6 anak anjir. That's how much they love each other. Jadi ini bukan cuma kayak, oh ya gue pengen bikin anak terus sampai anak gue cowok biar ngelanjutin tahta. No, they actually making babies all night. Long story short, pada tahun 1506, Joanna yang bangsawan Spanyol ini yang udah terkenal bucin ya sama suaminya, dia akhirnya mendapat julukan Juana la Loca. La Loca itu bahasa Spanyol ya dengan arti si gila. Ini bukan gila cinta yang positif ya. Ada alasannya pada tahun 1506 itu, oke? Pada tahun itu suaminya meninggal secara mendadak. Dimana you already know what it is, Joanna of Castilla itu nggak bisa yang namanya nerima kenyataan. Yang dia lakukan adalah ketika suaminya lagi di embalm, di balsemin ya kan, dikarenakan dia tidak bisa menerima kenyataannya, dia membawa mayat suaminya yang sudah di balsemin itu di atas tempat tidurnya. So yes, mayat mendiang suaminya itu tidur sama Joanna hampir setahun. Nggak cuma di tempat tidur aja, ketika Joanna lagi berpergian keluar, maksudnya kayak dia lagi jalan di kebun istananya, Joanna itu akan mengajak mayat Philip pertama ini dengan menggunakan kursi roda. That's why, itulah alasannya kenapa si Joanna ini dipanggil Juana la Loca. Dikarenakan hal tersebut, even keluarga dari Philip, bahkan keluarga Joanna sendiri udah bisa ngelihat bahwa ini anaknya nggak bisa yang namanya meneruskan kepemimpinan, walaupun hanya untuk sementara. Akhirnya kepemimpinannya itu ditaruhlah ke anaknya, salah satu anaknya yaitu yang namanya Charles. Because everybody and their mama knows Joanna is crazy. So that's about Joanna la Loca.
Dan Indomie gue bentar lagi udah mau mateng. So let's just get to the next section, shall we? Ngapain lu masih di sini? Ngeliatin gue bikin Indomie seru kan? Pasti lu pengen juga kan? Yaudah di sana gue tunggu deh. Ini gue tunggu ya sekitar 15 detikan ke section berikutnya. Look at this, look at this. Oh God, Lord! Kecium nggak wanginya? Oke, next kita langsung lanjut aja lah ya. Gue mau ngomongin Peter the Great. Peter the Great ini dia dikreditkan dengan mempelopori reformasi di Rusia yang mengangkatnya jadi salah satu orang yang terkuat dan terkemuka di Eropa. Namun walaupun dia namanya itu bagus, terkemuka, Peter the Great, sampai tahun sekarang aja dia terkenalnya kayak begitu. Ternyata menurut sejarah dia ini tidak terlalu fond of atau tidak begitu peduli dengan rakyatnya sendiri. Nah loh, gimana tuh jadinya? Nggak cuma sama rakyatnya, tapi sama teman-temannya juga. Karena teman-temannya si Peter the Great ini merupakan aset juga untuk membantu negara Rusia ini jadi tambah berkembang dan advance gitu ya pada masa itu. So with all that being said, Peter the Great ini dikatakan bahwa dia ini pernah yang namanya pindah ke area Thames, yaitu kayak sebuah tempat lah ya. So Peter the Great ini pindah ke Thames untuk belajar teknologi maritim. Nah, gue nggak tahu belajar apa teknologi maritim. I don't know what y'all do. Nah, selama dia di Thames, si Peter the Great ini tinggal di rumah seorang penulis buku yang terkemuka juga, yaitu adalah John Evelyn. Dan seperti yang ditulis dalam bukunya si Evelyn ini, dia menceritakan juga kan kejelekannya si Peter the Great ketika dia menginap di rumahnya. Bukan nginap lagi, tinggal di rumahnya for a while. Di bukunya John Evelyn, dia benar-benar ngasih tanda kutip dan bold lah ya. Tulisannya adalah, Peter menjadikan rumah saya istana, tetapi istananya. Para pengurus rumahnya John Evelyn ini bilang bahwa si Peter ini telah yang namanya membawa rombongannya, teman-temannya untuk menghancurkan istananya, which is rumahnya John Evelyn, dengan menembak pistol ke lukisan, ke potret-potret, ke dinding, everywhere he wanted to shoot. Bahkan ia juga sering mencabut lembar-lembar buku milik John Evelyn yang belum dipublish, yang masih ditulis. And of course, dia juga tidak lupa untuk mengotori rumahnya. Coba mengotorinya itu ngeludah di mana-mana, terus mengotori selimut tidurnya. Ngotorin selimutnya itu bukan kotoran debu, bukan. Ya lu bisa kebayang sendirilah maksud gua apa. Selain itu, Peter ini yang bikin membadutnya, menyebelinnya itu nggak cuma di rumahnya si John Evelyn aja, tetapi Peter adalah satu-satunya pemimpin yang menerapkan beard tax. Bahasa Indonesia itu adalah pajak jenggot. Nah, bingung kan lu pajak jenggot tuh apa gitu kan. So Peter menerapkan beard tax itu adalah upaya untuk mencerminkan orang-orang Eropa Barat yang maju, dalam tanda kutip Eropa Barat yang maju, ia nih pengen menempatkan anggota staf dan militer Rusianya untuk mencukur wajah mereka satu persatu. Kalau misalnya masih ada jenggotnya ya lu bayar pajak gitu. And it's not even a small tax, it's a big tax at that time, okay? Selain itu dia ini punya kayak mengejek lah ya. Mengejek apa tuh Mar? Jadi gini, bahwa di gereja Ortodoks Rusia itu mereka menganggap bahwa jikalau seorang laki-laki wajahnya itu telanjang, amtombo kayak nggak ada kumis atau nggak ada beard, nggak ada facial hair gitulah ya, bener-bener kosong, itu merupakan blasphemy atau sebuah penghujatan. Nah, lu lihat Peter the Great, dia nyuruh anggota staf militernya yang ngecukur jenggotnya. So ya udah, intinya si Peter the Great ini benar-benar menantang undang-undang keagamaan Ortodoks di Rusia. So I guess this is it guys. It's been a long journey lah. Orang gue tadi pakai makan Indomie dulu, I can't help it guys. Kalau gue baru makan sekarang setelah ngonten, udah kemalaman, terus gue mager, udah I just wanna rest, you know what I'm saying. I hope that you enjoyed this video, and don't forget to like and subscribe, share my YouTube channel to your friends and family, and if you wanna see more updates and if you love my aesthetics, go follow your girls Instagram. Dan sembari lu nunggu paranormal video, nonton lu playlist paranormal atau playlist Black Museum gua. Thank you, and I will see you when I see you. I love you guys.